Udara pagi masih berembun ketika Bu Marni menyusuri gang sempit di pinggiran Jakarta dengan karung goni di pundaknya. Suara gesekan sandal jepitnya menyatu dengan denting botol plastik dan kaleng bekas di gerobaknya. Tangan keriput itu tak pernah berhenti bergerak, memilah sampah demi sampah, seolah tiap potongan kertas dan plastik memiliki nilai yang tak ternilai. Bu Marni tak peduli tatapan sinis orang-orang, ia hanya punya satu tujuan dalam hidup, membuat anak sematawayangnya, Mirna, menjadi sarjana. Di tempat lain, Mirna tengah menatap cermin di asramanya, mengenakan kemeja bersih dan rok panjang rapi. Hari itu ia harus melakukan presentasi tugas akhir di depan dosen penguji. Di balik wajah tenangnya, tersimpan gundah yang mengakar, ia tak pernah menceritakan pada teman-temannya bahwa ibunya adalah seorang pemulung. "Ibuku kerja serabutan," begitu jawabnya jika ada yang bertanya. Ia takut jika orang-orang tahu yang sebenarnya, mereka akan menertawakannya, menjatuhkan harga dirinya. Sejak kecil, Mirna sudah terbiasa menyembunyikan kenyataan. Saat teman-temannya dijemput mobil, ia pulang jalan kaki. Ketika yang lain membawa bekal dari restoran, ia membawa nasi bungkus sisa malam tadi yang dibungkus daun. Namun yang tak diketahui siapapun adalah bahwa tiap butir nasi itu dikumpulkan dari sisa tenaga seorang ibu yang rela tidak makan agar anaknya tetap bisa belajar. Sore itu, saat Mirna baru saja sampai di kamar kos, telepon genggamnya berdering. Nama ibu muncul di layar. Ia ragu sejenak sebelum mengangkat. Suara Bu Marni yang serak terdengar, "Nak, kalau ibu mau datang ke wisudamu nanti, boleh nggak?" Mirna terdiam. Hatinya seperti digenggam kuat-kuat. Ia tahu betapa besar harapan ibunya untuk duduk di kursi tamu, melihat putrinya memakai toga. Tapi ia juga tahu apa yang akan terjadi jika teman-temannya tahu siapa ibunya sebenarnya. "Bu, mungkin lebih baik ibu nggak usah datang," jawab Mirna lirih namun tegas. Hening, tak ada suara dari seberang selama beberapa detik yang terasa seperti sahabat. Lalu terdengar suara napas tertahan. "Oh, ya sudah, Nak. Ibu ngerti," jawab Bu Marni. Suaranya tetap lembut, tapi getarannya tak bisa disembunyikan. Mirna langsung mematikan telepon sebelum air matanya jatuh. Malam itu, Bu Marni duduk termenung di atas gerobaknya, menatap langit gelap yang tanpa bintang. Di tangannya tergenggam undangan wisuda yang sudah mulai lecek karena terlalu sering ia buka. Hatinya pedih, tapi ia tak menyalahkan anaknya. Mungkin Mirna malu, mungkin ini harga yang harus ia bayar karena tak mampu menjadi orang tua yang pantas dibanggakan. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, semua ini bukan akhir dari cerita mereka. Sementara itu, Mirna duduk di ranjangnya dengan mata sembab. Dalam diam, ia membuka galeri foto di ponselnya. Foto terakhir bersama ibunya, mereka sedang duduk di pinggir kali, makan gorengan berdua. Mirna tersenyum kecut, ia ingin bahagia di hari wisudanya, tapi kenapa perasaannya justru hampa. Dan malam pun berakhir dalam keheningan yang menyakitkan. Dua hati yang saling mencinta, kini berjauhan oleh dinding kejujuran yang tak semestinya dibangun. Tapi takdir belum selesai menulis cerita mereka. Hari wisuda akan tiba, dan bersama itu, sebuah kejutan besar yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, sinar matahari menelusup lembut lewat jendela kamar Mirna. Di meja belajarnya tergeletak sebuah amplop putih berstempel lambang universitas, undangan resmi untuk acara wisuda. Tangan Mirna gemetar saat membukanya. Seharusnya ini hari yang membahagiakan. 4 tahun perjuangan akhirnya akan mencapai ujung. Tapi hatinya justru terasa berat, mengingat perbincangannya dengan ibu semalam. Kalimat terakhir ibunya terngiang terus di kepala, "Ibu ngerti." Tapi apa benar ibunya benar-benar mengerti, atau sekadar mencoba tegar? Di kampus, suasana mulai terasa berbeda. Teman-teman Mirna ramai membicarakan rencana menyambut keluarga mereka. "Ayahku bakal bawa kamera DSLR buat motret," kata Yuli, temannya. "Mamaku sih udah pesen kebaya dari jauh-jauh hari," sahut yang lain. Mirna hanya tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan gelisah yang makin menggunung. Di antara semua obrolan itu, tak ada satupun yang tahu bahwa Mirna sudah memutuskan untuk tidak mengundang siapapun ke wisudanya. Saat makan siang bersama teman-temannya, Mirna dipaksa memilih kain toga dan mencantumkan nama wali yang akan duduk di kursi tamu VIP. Ia menulis cepat, tidak ada. Hatinya tercekat. Ia tahu ia sedang mencoret harga diri seorang ibu yang pernah tidur di bawah kolong jembatan demi membeli buku teksnya saat semester 2. Tapi harga malu, bagi Mirna,
terlalu besar untuk dipertaruhkan di hadapan keramaian kampus. Di sisi lain kota, Bu Marni memandang undangan wisuda itu sekali lagi. Ia menempelkannya di dinding gerobak dengan selotip kecil, seperti sebuah medali kehormatan. Walau anaknya telah melarangnya datang, hati Bu Marni masih belum bisa menerima sepenuhnya. Apa salah ibu jadi pemulung? Apa salah ibu yang gak pernah sekolah tinggi, tapi nyekolahin anaknya sampai lulus sarjana? Gumamnya lirih sambil menyeka keringat yang mengalir di pelipis. Sore harinya, Bu Marni duduk di pelataran masjid, menunggu azan maghrib. Di sebelahnya, ada seorang bapak tua penjual koran yang sudah lama mengenalnya. "Mbak Marni, anakmu bentar lagi wisuda ya? Datang dong, bangga itu penting," katanya sambil tersenyum. Bu Marni membalas dengan senyum samar. "Kalau bangga cuma buat dipamerin, Pak, mungkin bukan untuk saya," jawabnya. Senyum itu menyembunyikan luka yang belum mengering. Di malam hari, Mirna duduk di atas tempat tidurnya, memandangi undangan wisuda yang baru saja ia letakkan di laci. Ia menatap langit-langit kamar. "Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku jadi takut sama kenyataan sendiri?" pikirnya. Tapi ia tahu jawabannya, karena selama ini, ia lebih memilih diterima lingkungan ketimbang menerima ibunya sendiri. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menahan air mata yang mulai memberontak keluar. Sementara itu, Bu Marni menatap langit malam dari bawah langit-langit warung kecil tempat ia biasa beristirahat. Ia menutup mata, membayangkan anaknya berdiri di atas panggung, mengenakan toga, tersenyum bahagia. "Meskipun gak bisa lihat langsung, asal kamu bahagia, Nak, itu cukup buat ibu," bisiknya lirih. Tapi jauh di lubuk hatinya, Bu Marni masih memupuk harapan kecil, mungkin masih ada cara untuk tetap hadir. Tidak sebagai pemulung, tapi sebagai seorang ibu. Dan disinilah takdir mulai berbisik pelan-pelan, menyiapkan kejutan yang bahkan Mirna pun tak pernah bayangkan. Sebab kasih ibu tak pernah habis, dan kebanggaan seorang ibu kadang tak perlu diundang untuk hadir, ia datang sendiri, meski harus melawan malu, luka, dan seluruh dunia sekalipun. Hanya tinggal seminggu lagi menuju hari wisuda. Di kampus, spanduk-spanduk ucapan selamat sudah mulai terpasang. Setiap hari, Mirna harus mendengarkan teman-temannya antusias membicarakan gaun, makeup, dan sesi foto keluarga. Semuanya tampak begitu bahagia, begitu lengkap. Tapi bagi Mirna, tiap obrolan itu seperti tusukan kecil yang terus-menerus melukai hatinya. Ia hanya bisa tertawa kecil, ikut tertawa saat perlu, tapi di dalam, ia merasa seperti orang asing yang tidak pantas berada di tengah perayaan. Di sisi lain kota, Bu Marni menyempatkan diri membeli selembar kain batik baru di pasar loak. Harganya hanya Rp20.000, dengan corak usang dan sedikit sobek di ujungnya. Tapi di mata Bu Marni, itu adalah pakaian terbaik yang bisa ia kenakan untuk hari paling penting dalam hidup anaknya. Ia bahkan sempat meminjam setrika dari tetangga agar bisa merapikannya, berharap ia bisa tampil cukup layak untuk berdiri di antara orang tua lain yang berpakaian mewah. Suatu malam, Bu Marni akhirnya memberanikan diri menelpon Mirna sekali lagi. Suaranya pelan, nyaris berbisik, seperti takut ditolak bahkan sebelum bertanya. "Nak, kalau misalnya ibu pakai baju bagus, terus naik angkot aja ke sana, boleh nggak ibu ikut datang ke wisuda kamu?" Kalimat itu menggantung lama di antara mereka. Di seberang, Mirna membisu. Ia menatap layar ponselnya lama sekali, berharap pertanyaan itu tak pernah keluar dari mulut ibunya. Lidah Mirna terasa keluh. Di kepalanya, bayangan ibunya datang dengan baju lusuh, membawa kantong kresek, duduk di barisan orang tua mahasiswa, semua seolah memperhatikannya, menertawakannya. Ia tahu pikirannya kejam, tapi itulah ketakutan yang selama ini ia pendam. Dan ketakutan itu terlalu kuat untuk ia lawan. "Bu," katanya akhirnya, pelan namun tajam. "Mirna udah bilang, lebih baik ibu nggak usah datang. Nanti juga ada live streamnya di YouTube. Ibu bisa nonton dari rumah." Hening. Di ujung sana, Bu Marni tidak langsung menjawab. Hanya ada suara napasnya yang berat, berusaha menahan sesuatu yang bergemuruh dari dalam. "Oh, ya sudah kalau begitu, Nak," katanya dengan suara gemetar. Ibu ngerti kok. Ibu nonton dari sini aja ya. Yang penting kamu bahagia." Tapi sebelum Mirna sempat menjawab, telepon sudah ditutup. Kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Setelah telepon terputus, Bu Marni memeluk kain batik barunya dan menangis tanpa suara.
Air matanya jatuh satu-satu di atas lipatan kain, membasahi bagian yang sudah ia setrika rapi. Di matanya, dunia memang selalu bilang ia tak cukup baik. Tapi ia pikir, setidaknya di mata anaknya, ia masih bisa terlihat mulia. Nyatanya, bahkan itu pun kini tampaknya terlalu mewah untuk ia harapkan. Sementara itu, di kamar kos Mirna, suara ibu itu masih terngiang. Kalimat, "Ibu ngerti kok," justru menyayat hati lebih dalam daripada makian. Mirna memejamkan mata, tapi air mata tetap jatuh. Ia ingin percaya bahwa keputusannya benar, bahwa ia hanya sedang melindungi dirinya sendiri. Tapi di antara tangis yang tak tertahan, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa arti kebanggaan kalau harus dibangun di atas luka seorang ibu? Dan malam itu, langit Jakarta seperti ikut bersedih. Hujan turun perlahan, membasahi atap rumah-rumah kumuh, gang-gang sempit, dan hati dua perempuan yang sama-sama diam dalam derita, yang satu merasa tak diinginkan, dan yang satu belum tahu bahwa ia baru saja menutup pintu bagi cinta yang paling tulus di dunia. Hari-hari menuju wisuda terasa berjalan lambat dan berat. Mirna seperti kehilangan gairah yang dulu membara saat membayangkan momen kelulusannya. Toga dan undangan yang dulu ia pandangi dengan senyum kini hanya diletakkan di sudut kamar, tak disentuh, seolah tak berarti lagi. Di antara sorak-sorai dan persiapan teman-temannya, ia merasa seperti berjalan di tengah keramaian dengan hati yang kosong. Dan setiap tawa di sekitarnya, justru menggema sebagai kesepian di dalam dirinya. Sementara itu, Bu Marni tak lagi menyentuh kain batik barunya. Ia lipat rapi, simpan di dalam tas plastik bekas, lalu taruh di bawah tempat tidurnya yang terbuat dari kayu reyot. Gerobaknya pun kini lebih sering didorong tanpa semangat. Ia masih memulung seperti biasa, tapi kini setiap botol dan kardus yang dikumpulkan tak lagi membawa harapan, hanya rutinitas kosong dari hati yang patah. Seperti orang yang kehilangan tujuan, ia bekerja tanpa arah. Di satu sore yang mendung, Bu Marni duduk termenung di depan warung kecil langganannya. Pemilik warung, Bu Retno, menyapanya pelan, "Wisuda anakmu lusa, ya? Dateng, dong." Tapi Bu Marni hanya tersenyum lemah. "Anakku malu, Bu. Takut kalau ibu datang bawa gerobak." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Mata Bu Retno memanas, tapi ia tak berkata apa-apa lagi, hanya memeluk pelan perempuan yang hatinya sedang diremukkan oleh cinta yang ditolak secara halus. Di kampus, Mirna menghadiri gladi bersih wisuda. Ia berdiri di antara lautan mahasiswa lain, semua tersenyum, tertawa, dan sibuk berfoto. Beberapa orang tua datang untuk melihat latihan dan memotret dari kejauhan. Seorang ayah bahkan membawa papan tulisan, "Anakku sarjana, pahlawan keluarga." Mirna hanya bisa menunduk. Sebuah rasa hampa yang pekat menggumpal di dadanya. Ia mencoba tersenyum, tapi senyuman itu terasa seperti topeng yang mulai retak. Malamnya, ia duduk di depan cermin dan memandangi wajahnya sendiri. Di matanya terlihat kelelahan, bukan fisik, tapi dari batin yang tak bisa berdamai. Ia memejamkan mata dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, ia mengaku dalam hati, "Aku merindukan ibu." Tapi egonya masih terlalu tinggi, dan rasa malu masih terlalu kuat untuk memutar keputusan yang sudah dibuat. Maka ia hanya duduk di sana, diam dalam kesunyian yang terasa menyesakkan. Di lain tempat, Bu Marni menyalakan ponselnya yang sudah retak dan membuka YouTube, mencari kanal resmi kampus Mirna. Ia menghafal jadwal siaran langsung wisuda yang akan tayang lusa. "Ibu nonton dari sini aja, ya, Nak," bisiknya pada layar kosong. Di sebelahnya, segelas teh tawar dingin dan sepotong pisang goreng basi menemaninya. Ia tersenyum pahit, mencoba menerima takdir yang pahit ini dengan hati yang tetap lembut. Malam itu, langit kembali diguyur hujan. Petir sesekali menyambar di kejauhan. Mirna berdiri di balik jendela kamarnya, menatap gelapnya malam dan mendengar suara hujan menamparkan genteng-genteng tua. Di sudut hatinya, ada rasa bersalah yang makin menumpuk. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar wisuda ini akan membahagiakanku, kalau orang yang paling berjasa tak boleh hadir menyaksikan. Tapi sebelum ia bisa menjawab, hujan mengguyur lebih deras, seolah menyembunyikan air mata yang kini mengalir di wajahnya. Dan di malam yang sama, dua perempuan yang saling mencinta terjebak dalam kesunyian masing-masing, menunggu satu sama lain, tapi tak tahu bagaimana caranya untuk kembali saling merangkul. Pagi itu, langit Jakarta terlihat cerah, seakan tahu bahwa hari ini adalah hari penting bagi ribuan mahasiswa yang akan diwisuda. Di kampus,
Balon-balon warna-warni menggantung di setiap sudut, panggung dihias megah, dan karpet merah terbentang menyambut para lulusan dan keluarganya. Mirna mengenakan toga hitam dan syal berwarna emas. Wajahnya dirias rapi oleh teman satu kosnya, tapi di balik semua itu, ia tak bisa menyembunyikan sorot mata yang kosong. Ia berdiri di depan cermin, berusaha tersenyum, namun bayangan ibunya kembali menghantui pikirannya. "Mir, nanti kalau dipanggil, orang tua kamu duduk di baris depan mana?" tanya Yuli ceria sambil merapikan rambut. Mirna hanya menggeleng cepat dan menjawab, "Gak datang." Yuli terdiam sejenak, lalu menepuk pelan bahu Mirna. "Oh, ya udah, semoga dia tetap nonton dari rumah ya." Mirna tersenyum tipis. Kata-kata itu terasa seperti pisau kecil yang menusuk pelan, mengingatkan bahwa ia sendiri yang menutup pintu untuk ibunya, pintu yang kini ingin sekali ia buka, tapi terasa sudah terlalu berat. Di sisi lain kota, Bu Marni berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding warung sederhana. Ia mengenakan batik yang sempat ia simpan di bawah tempat tidur. Ia menyisir rambutnya yang mulai memutih dan mengikatnya rapi ke belakang. Tak ada bedak, tak ada lipstik, hanya senyum gugup yang tak bisa ia sembunyikan. Di luar warung, sebuah mobil sedan hitam mengkilap sudah terparkir. Sopir berpakaian rapi berdiri di samping pintu. "Bu Marni, kita berangkat sekarang?" tanya sang sopir. Bu Marni mengangguk pelan. "Iya, Mas, kita ke kampus." "Iya." Tak ada yang tahu bahwa beberapa minggu terakhir, Bu Marni diam-diam menjual tanah kecil warisan almarhum suaminya, satu-satunya harta yang ia simpan untuk hari tua. Ia tak peduli, yang ia pikirkan hanya satu, kalau anak orang bisa bangga sama orang tuanya yang sukses, kenapa anakku nggak bisa bangga kalau ibunya datang dengan cara berbeda? Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa datang bukan sebagai pemulung, tapi sebagai ibu yang pantas dihormati. Dengan sisa tabungan dari penjualan tanah itulah ia menyewa mobil dan membeli batik terbaik yang bisa ia temukan. Di kampus, upacara dimulai. Musik mengalun, nama-nama lulusan dipanggil satu persatu. Orang tua dan wali bersorak, bertepuk tangan, sebagian menangis haru. Ketika nama Mirna Ayu Pratiwi disebut, seluruh aula serentak menoleh ke arah panggung. Mirna melangkah maju, senyumnya dipaksakan, hatinya kacau. Saat menerima ijazah, ia menunduk, berharap momen itu segera berlalu. Tapi begitu ia turun dari panggung, dunia seakan berhenti berputar. Di tengah barisan tamu, seorang perempuan berdiri perlahan. Mengenakan batik sederhana, rambut disisir rapi, dan wajah yang menyimpan kelelahan sekaligus harapan. Tangannya membawa kotak kecil berisi bunga melati dan sepucuk surat. Beberapa orang menoleh karena heran, siapa perempuan itu yang datang dengan mobil mewah tapi berjalan pelan, penuh rasa hormat. Mirna mematung, matanya membesar. Itu ibunya. Tapi bagaimana mungkin? Suasana hening sejenak. Para tamu berbisik pelan. Mirna berdiri tak jauh dari panggung, tubuhnya kaku, matanya mulai berkaca-kaca. Dan ketika ibunya berjalan mendekat dengan senyum yang gemetar dan mata yang penuh air, Mirna merasa seolah bumi membelah dua, antara harga diri yang selama ini ia jaga, dan kasih sayang yang selama ini ia tolak. Dadanya sesak, dan ketika sang ibu berdiri di hadapannya dan berkata, "Selamat, nak, kamu sudah sampai sejauh ini," Mirna akhirnya tak sanggup menahan air matanya lagi. Untuk pertama kalinya, di hadapan ratusan orang, Mirna memeluk ibunya erat, menangis sejadi-jadinya. Tak peduli lagi pada status, gengsi, atau pandangan orang. Yang tersisa hanya cinta yang akhirnya menemukan jalannya kembali. Dan di tengah panggung, dua sosok itu berdiri, seorang ibu yang tak pernah menyerah, dan seorang anak yang akhirnya belajar bahwa tak ada yang lebih indah dari bangga terhadap asalnya sendiri. Pelukan itu berlangsung lama, tak ada kata yang cukup mampu menjelaskan perasaan Mirna saat tubuhnya menggigil dalam dekapan ibu yang selama ini ia jauhi. Air matanya membasahi bahu batik yang dikenakan Bu Marni, dan ia tak peduli siapa yang melihat. Semua rasa bersalah, penyesalan, dan cinta yang terpendam selama ini tumpah seketika. Orang-orang di sekitar mulai bertepuk tangan pelan, beberapa menangis, menyaksikan momen langka yang jauh lebih menyentuh dari sekadar upacara kelulusan. Bu Marni menahan tangisnya sambil mengusap kepala putrinya dengan lembut. "Ibu nggak marah, nak. Nggak pernah marah. Ibu cuma pengen lihat kamu pakai toga. Itu aja." Suaranya bergetar, tapi penuh ketulusan. Kalimat sederhana itu menamparkan hati Mirna lebih keras dari apapun.
Selama ini ia menyangka kehadiran ibunya akan jadi beban, padahal justru itulah yang seharusnya jadi kebanggaannya. Ia mencium tangan ibunya, kali ini dengan penuh kesadaran bahwa tangan itulah yang selama ini membanting tulang agar ia bisa berdiri di hari ini. Setelah acara selesai, banyak orang datang menyapa Bu Marni. Beberapa bahkan mengira ia seorang tamu penting karena mobil mewah yang mengantar. Tapi Bu Marni hanya tersenyum ramah. Ia tak merasa lebih tinggi dari siapapun, justru hari itu, ia merasa menjadi ibu paling kaya di dunia karena dipeluk kembali oleh anak yang ia cintai. Mirna menggenggam tangan ibunya sepanjang perjalanan keluar dari aula, tak ingin melepaskannya walau sejenak. Di mobil, suasana hening namun hangat. Mirna duduk di samping ibunya, memandangi wajah yang penuh kerutan itu dengan mata sembab. "Bu, maafin Mirna ya. Mirna jahat." Mirna malu, katanya lirih. Bu Marni menoleh, menggeleng sambil tersenyum. "Kamu nggak jahat, nak. Kamu cuma bingung. Dunia sekarang kadang bikin kita ngerasa harus malu jadi miskin. Tapi selama hati kita nggak miskin, Tuhan nggak pernah jauh." Kata-kata itu menembus jantung Mirna seperti cahaya yang menembus kabut, hangat dan menyadarkan. Malamnya, Mirna mengunggah foto dirinya berpelukan dengan sang ibu di media sosial. Tanpa filter, tanpa editan, hanya momen jujur yang dituliskannya dengan caption, "Dulu aku malu, sekarang aku bangga. Inilah ibuku, pemulung yang membesarkanku jadi sarjana. Aku mencintaimu, Bu." Dalam hitungan jam, unggahan itu viral. Ribuan komentar memenuhi kolomnya, banyak yang terinspirasi, banyak yang menangis. Tapi Mirna tak peduli pada ketenaran, ia hanya ingin satu hal, menebus rasa bersalahnya dengan kejujuran. Di rumah kontrakan kecil mereka, Bu Marni membuka koper kecil yang ia bawa. Isinya bukan perhiasan, bukan uang banyak, melainkan 2 buku catatan lusuh dan foto Mirna saat masih kecil. "Ibu selalu simpan ini," katanya sambil menunjuk coretan target harian, berapa kilo kardus, berapa botol plastik. "Setiap kamu naik kelas, Ibu tambahin semangat." Mirna memeluk ibunya lagi, merasa seolah ia sedang menyentuh sejarah perjuangan yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Dan malam itu, ketika keduanya duduk berdampingan sambil minum teh hangat, luka yang sempat menganga perlahan mulai terobati. Tak semua luka bisa hilang seketika, tapi kini mereka punya satu hal yang lebih kuat dari rasa sakit, pengakuan, pelukan, dan penerimaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mirna merasa utuh, bukan karena gelar sarjana yang ia raih, tapi karena hatinya telah kembali pulang. Beberapa hari setelah wisuda, Mirna menerima undangan dari kampus untuk menjadi salah satu pembicara dalam seminar motivasi bertema perjuangan di balik kelulusan. Awalnya, ia ragu, ia takut membuka luka lama di depan banyak orang. Tapi setelah melihat wajah ibunya yang tersenyum setiap pagi, hatinya luluh. "Kalau kamu bicara dari hati, orang akan mendengarnya dengan hati juga," kata Bu Marni sambil membelai rambut Mirna pelan. Kalimat itu cukup membuat Mirna memberanikan diri. Hari seminar tiba, aula kampus kembali dipenuhi mahasiswa, dosen, dan tamu undangan. Di panggung, Mirna berdiri di balik mimbar, tangan gemetar menggenggam mikrofon. Ia memandangi lautan wajah di hadapannya, lalu menarik napas panjang. "Nama saya Mirna Ayu Pratiwi, lulusan Fakultas Ekonomi. Tapi hari ini saya bukan bicara sebagai sarjana, saya bicara sebagai anak dari seorang pemulung." Suasana hening seketika, tak ada suara, semua mata tertuju padanya. Mirna melanjutkan kisahnya, tentang bagaimana ia dulu menyembunyikan latar belakang keluarganya, menutupi profesi ibunya dari teman-teman, dan bahkan melarang ibunya datang ke wisuda karena malu. Suaranya bergetar saat menceritakan detik-detik saat melihat ibunya muncul di aula dengan mobil mewah dan batik sederhana. "Saat itu, semua topeng saya runtuh. Saya sadar, yang membuat saya lulus bukan karena kepintaran saya, tapi karena peluk ibu saya yang rela dihina saat mendorong gerobak demi biaya kuliah." Beberapa orang mulai menyeka air mata. Seorang dosen tampak menunduk, matanya berkaca-kaca. Di antara hadirin, Bu Marni duduk di barisan depan, mengenakan baju yang sama saat wisuda, menunduk penuh haru. Ia tak pernah menyangka akan mendengar putrinya menyuarakan kebenaran yang selama ini ia pendam. Tangannya gemetar menggenggam tas kecilnya, matanya tak lepas dari sosok Mirna di atas panggung. "Dulu saya kira saya bisa meraih mimpi tanpa mengakui asal saya. Tapi saya salah. Akar saya adalah ibu saya. Dan dari akar itulah saya tumbuh.
Kalimat terakhir itu membuat seisi ruangan meledak dalam tepuk tangan panjang. Mirna menunduk, menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena beban yang ia pikul selama bertahun-tahun akhirnya bisa ia lepaskan di hadapan dunia. Hari itu bukan hanya tentang membagikan cerita, tapi tentang memulihkan harga diri yang selama ini ia singkirkan demi gengsi. Seusai acara, banyak orang datang menghampiri. Mahasiswa, dosen, bahkan beberapa tamu dari luar kampus ingin bersalaman dengan Bu Marni. "Ibu luar biasa," kata seorang mahasiswi dengan mata berbinar. Bu Marni hanya tertawa kecil, menahan malu. "Saya cuma ngangkatin kardus aja, Neng. Nggak luar biasa," tapi bagi mereka yang mendengar kisah itu, Bu Marni lebih dari luar biasa. Ia adalah pahlawan yang tak mengenakan jubah, tapi membawa dunia di pundaknya. Seorang dosen senior bahkan menyarankan Mirna untuk menulis kisahnya dalam bentuk buku. "Ini kisah penting. Banyak anak muda perlu tahu bahwa kemiskinan bukan aib," katanya. Mirna mengangguk. Dalam hati ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi sekarang, ia punya keberanian untuk menyampaikan suara ibu-ibu yang selama ini bisu oleh stigma dan hinaan. Suara yang dulu ia tutup rapat, kini ingin ia sebarkan seluas mungkin. Malam itu, di kamar sempit mereka, Mirna dan ibunya duduk berdampingan, menatap layar ponsel yang memutar ulang rekaman pidatonya. "Bu, nanti kalau buku Mirna jadi, di sampulnya foto ibu ya," kata Mirna sambil tersenyum nakal. Bu Marni tertawa kecil, menutup wajah dengan kerudungnya. "Aduh, ibu mah malu," tapi dari mata tuanya yang berkaca-kaca, Mirna tahu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ibunya merasa dilihat, dihargai, dan dicintai sepenuh hati oleh anaknya sendiri. Sejak seminar itu, hidup Mirna perlahan berubah. Banyak undangan berdatangan, dari komunitas mahasiswa, sekolah-sekolah, hingga organisasi sosial. Ia diminta untuk membagikan kisahnya, menjadi inspirasi bagi anak-anak muda dari latar belakang sederhana. Namun di balik setiap tepuk tangan dan sorotan lampu, Mirna tahu satu hal, semua ini tak akan pernah terjadi jika ia tak berani mengakui siapa ibunya, dan dari mana ia berasal. Namun popularitas juga membawa badai. Sebuah akun media lokal menulis artikel tentang Mirna dengan judul bombastis, "Dulu malu, kini bangga, kisah anak pemulung menjadi sarjana inspiratif." Banyak yang memuji, tetapi tak sedikit pula yang mencibir. "Loh, baru sekarang ngaku punya ibu pemulung. Dulu kemana aja?" komentar seorang warganet. Komentar itu menusuk, meski tak sepenuhnya salah. Mirna membaca satu persatu komentar, menahan tangis di kamar sempitnya, merasakan luka lama terbuka kembali. Melihat putrinya murung, Bu Marni menghampiri dan duduk di sampingnya. "Kamu nggak harus jelasin ke semua orang, Nak," katanya lembut. "Yang penting kamu udah jujur ke diri sendiri. Nggak semua orang ngerti, dan itu bukan salahmu." Mirna mengangguk pelan, mencoba menerima bahwa menjadi terang berarti siap menanggung bayang-bayang. Di balik segala keberanian, ternyata kesadaran memang menuntut harga atas pengakuan, pengampunan, dan kejujuran. Beberapa minggu kemudian, Mirna mengajak ibunya berjalan kaki menyusuri kampung tempat mereka tinggal. Ia tak lagi menyembunyikan siapa ibunya. Justru kini, setiap kali mereka berjalan berdua, Mirna menggandeng tangan ibunya erat. Tetangga yang dulu memandang sinis kini menyapa ramah. Beberapa bahkan berkata, "Bu Marni, sekarang sering masuk TV, ya. Hebat anaknya." Bu Marni hanya tertawa, tapi Mirna tahu, itu tawa yang mengandung bangga dan lega. Dalam satu kesempatan, Mirna berdiri di depan sebuah sekolah dasar di kawasan Kumuh, Jakarta, berbicara kepada puluhan anak kecil yang bercita-cita tinggi tapi dihantui kemiskinan. "Kalian bisa jadi apapun, asal jangan pernah malu pada orang tua kalian," katanya lantang. "Kalau mereka jualan gorengan, narik becak, atau mengutin kardus, itu bukan aib. Justru itu harga yang mereka bayar agar kalian bisa bermimpi setinggi langit." Anak-anak itu menatapnya dengan mata penuh harapan, dan Mirna tahu, luka yang dulu ia warisi kini menjadi jembatan bagi yang lain. Sementara itu, Bu Marni kembali mendorong gerobaknya sesekali, bukan karena terpaksa, tapi karena ia merasa tenang dengan aktivitas lamanya. Tapi kini, orang-orang memandangnya berbeda. Banyak yang menyapa dengan hormat, bahkan anak-anak kecil melambai padanya sambil meneriakkan, "Ibu Mirna." Ia hanya tersenyum dan melambai balik. Dalam hatinya, ia tak pernah menyangka bahwa menjadi pemulung bisa menjadi sumber hormat, bukan hina, di mata masyarakat.
Di malam yang hening, Mirna duduk di depan laptop, menulis kisah mereka dalam bentuk buku. Halaman demi halaman ditulis dengan air mata dan senyuman. Ia tak lagi menulis demi pengakuan, tapi demi meninggalkan jejak. Ini bukan kisah tentang kemiskinan, tulisnya di halaman pertama. Ini kisah tentang cinta yang menunggu untuk diterima. Dan ketika ia selesai mengetik bab terakhir, ia menoleh pada ibunya yang tertidur di dipan kayu, lalu tersenyum. Hari-hari terus berjalan, dan luka lama tak pernah sepenuhnya hilang. Tapi kini, luka itu sudah tak perih. Ia telah menjadi bagian dari perjalanan, menjadi pengingat bahwa kesadaran bukan datang dengan mudah, ia datang dengan air mata, penyesalan, dan keberanian untuk berubah. Dan Mirna, yang dulu malu pada darah dagingnya sendiri, kini melangkah dengan kepala tegak, membawa nama ibunya kemanapun ia pergi, bukan sebagai beban, tapi sebagai kebanggaan. Buku yang ditulis Mirna akhirnya diterbitkan oleh penerbit besar dengan judul, Peluh di Balik Toga. Tak disangka, buku itu meledak di pasaran. Dalam waktu 3 bulan, cetakan pertama habis terjual. Banyak sekolah, komunitas, bahkan pejabat pemerintahan yang membacanya dan mengundang Mirna untuk berbicara. Tapi bagi Mirna, pencapaian terbesarnya bukan itu. Ia hanya ingin satu orang merasa bangga, ibunya. Dan ketika ia menyerahkan buku cetakan pertama dengan tanda tangan pribadi kepada Bu Marni, wanita itu menangis sambil memeluknya erat. "Ibu nggak bisa baca banyak, tapi ibu ngerti isinya dari tatapan matamu, nak," ucapnya sambil menahan haru. Namun tak lama setelah itu, kesehatan Bu Marni mulai menurun. Usia dan kerasnya hidup perlahan menagih hutangnya. Dokter mendiagnosisnya dengan gangguan pernapasan kronis akibat paparan polusi bertahun-tahun dari tumpukan sampah. Mirna merasa hancur. Selama ini ia sibuk memburu pengakuan dan penyesalan, sementara tubuh ibunya diam-diam menua dan melemah. Ia berhenti dari semua jadwal wawancara dan seminar. Ia ingin berada di rumah, di samping ibunya, membalas seluruh waktu yang telah ia sia-siakan selama ini. Setiap malam, Mirna mengusap kaki ibunya dengan minyak kayu putih, menyuapi bubur, dan menata tempat tidur dengan selimut hangat. Tak ada gengsi. Tak ada rasa jijik, hanya cinta murni yang meluruhkan semua tembok yang dulu ia bangun. "Dulu ibu gendong kamu pakai kain, sekarang gantian kamu jagain ibu, ya," gumam Bu Marni sambil tersenyum lemah. Mirna menggenggam tangan ibunya dan menangis diam-diam, tahu bahwa waktu mereka mungkin tak lama lagi. Suatu malam, Bu Marni memanggil Mirna yang sedang menulis di depan laptop. "Nak, kalau ibu nanti nggak ada, jangan sedih ya," katanya pelan. Mirna sontak menghampiri. "Jangan bicara begitu, Bu," suaranya bergetar. Tapi Bu Marni melanjutkan, "Ibu senang, bisa lihat kamu lulus, lihat. Kamu peluk ibu di depan orang banyak. Itu cukup, itu hadiah terbesar buat ibu." Air mata Mirna tumpah, dan ia bersimpuh di kaki ibunya, menciumi tangan yang dulu sering ia abaikan. Beberapa hari kemudian, Bu Marni berpulang dalam tidurnya, dengan senyum tenang di wajahnya, seolah membawa kepergian yang tak meninggalkan luka, hanya kenangan. Pemakamannya sederhana, namun banyak yang datang. Para tetangga, rekan pemulung, mahasiswa, dan bahkan orang-orang penting yang pernah mendengar kisahnya. Di nisan kayu itu tertulis, "Bu Marni, ibu dari 1000 perjuangan." Mirna berdiri terpaku di depan pusara itu, menangis dalam diam, lalu berbisik, "Maaf, Bu. Terima kasih untuk segalanya." Setelah kepergian ibunya, Mirna merasa hampa. Tapi ia tahu, ia tak bisa larut terlalu lama. Ia memutuskan mendirikan sebuah yayasan dengan nama Yayasan Marni Mandiri, tempat pemberdayaan ibu-ibu pemulung dan anak-anak mereka agar tetap bisa bersekolah. Yayasan itu menjadi rumah baru bagi banyak orang yang dulu hidup seperti dirinya. Ia tak lagi mengejar pujian atau sorotan, tapi ingin menjadi jembatan, warisan tak terlihat dari cinta seorang ibu. Di balik setiap aktivitas yayasan, Mirna selalu mengingat pesan ibunya, "Jangan malu jadi orang kecil. Yang penting jangan punya hati kecil." Kalimat itu ia jadikan semboyan di setiap brosur, plakat, bahkan di dinding utama yayasan. Ia percaya, warisan yang paling abadi bukanlah harta atau gelar, tapi nilai-nilai yang ditanamkan dengan kasih sayang. Warisan yang tak terlihat, tapi tumbuh di hati setiap orang yang pernah disentuh oleh cinta yang tulus. Dan ketika malam tiba, ia sering duduk di depan kamar, menatap langit sambil memeluk buku pertamanya. Di sana, di antara bintang dan kenangan, Mirna tahu ibunya tak benar-benar pergi.
Ia tetap hidup, dalam setiap langkah anak-anak pemulung yang kini punya harapan baru, dalam setiap senyuman ibu-ibu yang kini merasa berharga, dan dalam setiap detak jantungnya sendiri yang berdetak karena cinta seorang ibu yang tak pernah menuntut, hanya memberi. Setahun setelah kepergian Bu Marni, hari itu langit Jakarta tampak biru cerah, seolah turut menyambut hari bersejarah. Mirna berdiri di podium kampus yang sama, kini bukan sebagai wisudawan, tetapi sebagai dosen tamu dan pendiri yayasan sosial yang disegani. Ia mengenakan jubah toga kembali, kali ini bukan untuk dirinya, melainkan untuk satu orang yang telah memberikan segalanya tanpa pamrih. Hari ini, saya mengenakan toga ini, bukan karena gelar, tapi sebagai persembahan terakhir untuk ibu saya, katanya dengan suara gemetar di depan ribuan mahasiswa baru. Tepuk tangan menggema, tapi Mirna nyaris tak mendengarnya. Di dalam hatinya, hanya ada satu suara, suara lembut ibunya, yang selalu memberinya kekuatan. Ia lalu mengeluarkan secarik kertas lusuh dari saku toga. Itu adalah surat kecil yang dulu diselipkan Bu Marni di antara buku catatan kuliahnya, bertahun-tahun lalu. Isinya sederhana, "Nak, ibu nggak punya warisan. Tapi kalau kamu jadi orang baik, itu cukup buat ibu." Kata-kata itu kini terasa jauh lebih berharga dari apapun yang pernah ia miliki. Setelah acara usai, Mirna berjalan sendiri menuju taman kecil di belakang gedung kampus. Di sana, ia duduk di bangku kayu tempat ia dulu sering menangis diam-diam, malu akan asal-usulnya. Tapi kali ini, ia tidak menangis karena malu, ia menangis karena rindu. Di tangannya, ia memegang buket bunga matahari, bunga kesukaan ibunya. "Bu, Mirna udah jalani semuanya. Tapi tetap aja, rasanya hampa kalau ibu nggak lihat langsung," ucapnya pelan. Angin berhembus pelan, dan Mirna menutup matanya. Dalam sejenak, ia bisa membayangkan ibunya duduk di sampingnya, mengenakan baju sederhana dan kerudung lusuhnya, tersenyum seperti biasa. "Kamu cantik banget pakai toga itu, Nak." Suara imajiner itu terdengar begitu nyata di benaknya. Ia tersenyum dalam tangis. Hari itu, bukan hanya dirinya yang mengenakan toga. Dalam batinnya, ibunya pun ikut memakainya, toga terakhir untuk perjuangan yang tak pernah diakui, tapi menentukan segalanya. Beberapa hari kemudian, Mirna menggelar pameran foto bertema, "Wajah Perjuangan yang Terlupakan." Salah satu foto yang dipajang adalah potret Bu Marni sedang mendorong gerobak, dengan senyum lelah di bawah matahari. Banyak pengunjung terdiam di depan foto itu. Seorang anak kecil bertanya pada ibunya, "Bu, dia siapa?" Sang ibu menjawab lirih, "Dia pahlawan, pahlawan seorang sarjana." Mirna yang berdiri tak jauh dari mereka tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, kini ibunya telah dikenal bukan karena status, tapi karena cinta dan ketulusan yang tak pernah goyah. Yayasan Marni Mandiri berkembang pesat. Ratusan anak pemulung kini bersekolah tanpa takut dihina. Beberapa bahkan mulai menulis, menggambar, dan bercita-cita jadi guru atau dokter. Di dinding ruang kelas utama, tergantung lukisan wajah Bu Marni dengan kutipan di bawahnya, "Tak ada ibu yang gagal, hanya anak-anak yang butuh waktu untuk mengerti." Kata-kata itu menjadi kompas moral bagi siapapun yang datang, sekaligus pengingat bahwa cinta sejati tidak pernah meminta dikenang, ia hadir untuk memberi jalan. Di hari ulang tahun kedua yayasan, Mirna naik ke panggung kecil dan berbicara kepada anak-anak yang bersorak menyebut namanya. "Kalau kalian takut bermimpi karena merasa kecil, ingatlah, ibu saya pemulung. Tapi karena cintanya, saya berdiri di sini." Suara sorak berubah menjadi keheningan penuh hormat. Seorang anak kecil maju dan menyerahkan bunga matahari. "Ini buat ibunya Kak Mirna," katanya. Mirna menerima bunga itu, lalu menengadah ke langit. Dengan hati yang damai, Mirna berbisik dalam hati, "Toga ini takkan pernah lepas, Bu. Sebab ia bukan sekadar kain, ia adalah bukti bahwa cinta ibu telah membungkusku selamanya." Langit senja memerah, seolah alam pun mengerti bahwa seorang ibu sederhana telah berhasil mengubah dunia, melalui cinta yang tak pernah terlihat, tapi kini takkan pernah dilupakan.